Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu 'alaihi wa nu'minu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim tahannan tafaddal takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dengan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk bersama di majelis ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika tengok ada dua buah kumpulan di Masjid Nabawi. Satu kumpulan tentang orang-orang yang membaca zikir, berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat, kalau tak silap, riwayat Ibnu Majah. Lepas itu Nabi pun tengok ada kumpulan yang kedua, kumpulan orang-orang yang membahas tentang ilmu, khususnya halal wal haram. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan komen terhadap kedua belah kumpulan ini. Rasulullah katakan kilahuma fi khair, keduanya adalah majelis kebaikan. Namun walakin ub'atsu muallima, innama bu'ithtu muallima. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahli ilmu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis ilmu. Sekali lagi, Rasulullah duduk di majelis ilmu. Rasulullah memilih untuk duduk di majelis ilmu berbanding dengan majelis zikir. Maka daripada hadis ini kita boleh rasakan, hadirkan, renungkan macam mana apabila majelis yang kita tengah adakan sekarang ini, yang walaupun betul-betul tidak layak, walaupun tidak ada apa-apanya berbanding dengan majelis para sahabat, tetapi macam mana jika Nabi SAW duduk di tengah-tengah kita, dan di majelis kita yang serba hina apa adanya seperti ini. Takkan kita tak bagi tumpuan, takkan kita tidak bagi perhatian dan ikram, penghormatan kepada majelis yang Nabi SAW pilih daripada majelis zikir, yang tentu keduanya juga adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi dan rasul ini memiliki maksud. Ini terlampau rendah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, 124.000 nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala utus untuk memperbaiki agama. Allah tak perintahkan 124.000 ini untuk memperbaiki ekonomi terlebih dahulu. Allah tidak juga memerintahkan 124.000 nabi dan rasul untuk memperbaiki politik terlebih dahulu. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin min qablika", tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepada setiap rasul yang kami utus, kami berikan amanah dan juga tugas terhadap setiap rasul yang kami utus, kami kirimkan dengan kalimat la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maka nabi-nabi ini kalau seandainya diutus untuk perkara yang lebih penting daripada agama, kalau ada perkara yang lebih penting daripada agama, tentu para nabi dan rasul akan Allah utus untuk perkara tersebut. Seandainya ekonomi lebih penting daripada agama,
Tentu 124.000 nabi dan rasul Allah perintahkan untuk memperbaiki ekonomi. Apabila politik lebih penting daripada agama, tentu 124.000 akan Allah Subhanahu wa taala utus untuk memperbaiki politik. Seandainya sains dan ilmu pengetahuan lebih penting daripada agama, tentu 124.000 para kekasih-kekasih Allah akan Allah perintahkan dan utus untuk memperbaiki sains dan ilmu pengetahuan teknologi. Ternyata tidak. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala utus tugas utama para nabi dan rasul, sehingga di antara 124.000 tersebut ada di antara mereka yang dibelah dan digergaji daripada ujung kepala sampai ujung kemaluan, dibelah menjadi dua seperti Nabi Allah Zakaria. Ada di antara mereka yang dibakar hidup-hidup seperti Nabi Allah Ibrahim. Ada di antara mereka, dan setiap daripada mereka telah mendapatkan cacian, makian, bully dan sebagainya daripada kaumnya, disebabkan karena tugas yang Allah Subhanahu wa taala bagikan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala rela mengorbankan orang-orang terpilih dan terkasihnya demi yang terpenting di dunia ini, ada agama di dalamnya. Demi yang terpenting, agama di muka bumi ini seluruhnya tersebar dan hidup di atas muka bumi ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengorbankan dan lebih memilih agar agama hidup di permukaan bumi, yang walaupun kena mengorbankan orang-orang terkasih beliau, tidak terkecuali dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam majelis kita kali ini, sedikit sebanyak kita pun juga nak memperbaiki daripada agama dalam diri kita masing-masing, dan kita niatkan juga untuk memperbaiki agama pada keluarga kita dan lingkungan kita dengan seluruh alam. Agama dia Allah Subhanahu wa taala jadikan pada dua perkara besar. Yang pertama tentang imaniyat, yang kedua amaliyat. Pertama tentang iman, yang kedua amal soleh. Iman dan amal soleh ini adalah perkara agama. Permasalahan mengenai iman, di dalam kalimat yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, ini bermakna tiada Tuhan selain Allah, namun memiliki makna yang dalam. La ilaha illallah bermakna tidak boleh ada kebesaran, tidak boleh ada pengagungan, tidak boleh ada sandaran kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Menafikan seluruh kebesaran dan manfaat daripada makhluk, memasukkan hanya kebesaran dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Jalla wa ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala disebutkan dalam kitab Syekhuna Nafaisud Durar wal Hikam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk membahas tauhid, beliau katakan, kata beliau, kullama khafta wa rajauta fahuwa ilahuk. Setiap hal yang engkau harapkan dan engkau takutkan, sebenarnya sejatinya adalah Tuhanmu. Setiap perkara yang engkau harapkan dan takutkan, sebenarnya dan sejatinya telah menjadi Tuhanmu. Orang yang berharap kepada makhluk, apapun makhluknya, berharap kepada uang, berharap kepada pujian, berharap kepada populariti, berharap kepada kekuasaan, maka sejatinya mereka menjadikan segala perkara tersebut sebagai Tuhannya. Orang yang khawatir, takut sekali untuk dicaci, takut sekali untuk miskin, takut sekali untuk hina, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara-perkara yang mereka takuti ini menjadi Tuhan mereka. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, hatta dinar wa dirham,
Bahkan sampai dinar dan dirham ini boleh menjadi Tuhan kita. Uang kita ini boleh menjadi Tuhan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam riwayat Tirmidzi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul mar'ah. Kata Nabi, celaka mereka-mereka yang menjadi hambanya dinar, menjadi hambanya dirham, menjadi hambanya perempuan. La ilaha illallah. Mengeluarkan kebesaran, mengeluarkan keyakinan kepada kebendaan dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah. Dan ini adalah latihan iman. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka selepas Nabi Ibrahim sudah ditangkap dan juga akan dimasukkan ke dalam sebuah bilik tersebut penuh dengan kayu bakar. Bahkan kata ulama di dalam kitab tafsir, saya lupa kitab tafsirnya, jadi ketika di atas bilik Nabi Ibrahim ini yang akan dibakar, dibuat sebagai pembakaran Nabi Ibrahim bukan dibakar hanya di dalam satu kayu atau semacamnya, tetapi Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam satu bilik tersebut besar sangat dan penuh dengan kayu bakar. Sampai kalau ada burung yang lalu di atas bilik tersebut, burung yang terbang tersebut akan terbakar. Saking terlampau besarnya api yang disiapkan oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau ketika sebelum dimasukkan, maka diriwayatkan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menjerit kepada Allah Jalla wa Ala, yunadun Allah, mereka semuanya menyuruh kepada Allah, ya Rabb, abduka Ibrahim sayuhrak, Ibrahim akan dibakar ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, jadi ketika itu gunung-gunung menawarkan bantuannya, ya Rabb, biarkan saya untuk menghantam mereka seluruhnya sehingga mereka mati seketika itu. Kata laut, biarkan saya angkat air yang saya miliki dan saya habiskan mereka, tenggelamkan semuanya dalam air yang saya miliki. Angin pun juga menawarkan bantuannya, sehingga Allah Jalla wa'ala katakan, da'uh, biarkan dia, biarkan Ibrahim. Kata, kalau tak salah dalam tafsir Imam Qurtubi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, da'uh, biarkan, idza sta'ana alaikum, apabila Ibrahim meminta bantuan kepada kalian, fa'inuh, bantu dia. Wa idza sta'anani, tapi apabila ia meminta bantuan kepada aku, maka aku yang akan menolongnya. La ilaha illallah. Maka malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika itu malaikat Jibril datang kepada Ibrahim dan menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, ma hajatuk, apakah ada hajat yang boleh saya bantu? Adakah ada perkara yang boleh saya tolong kepada kamu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam katakan, amma ilaika fala, kalau kepada engkau Jibril, yang walaupun Jibril adalah sayyidul malaikah, pimpinan daripada para malaikat, yang walaupun malaikat Jibril, kata Nabi SAW, lahu sittu mi'ati janah, malaikat Jibril memiliki 600 buah sayap, yang satu buah sayapnya boleh menutup dunia dengan seisi-isinya. Tapi Nabi Allah Ibrahim tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki harapan, tidak memiliki sandaran kepada makhluk walaupun malaikat Jibril. Amma ilaika fala, adapun kepada engkau aku tak ada hajat, aku tidak ada bersandar. Amma ilallah fahasbunallah wa ni'mal wakil. Adapun kepada Allah, kalimat kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalimat yang akhir diucapkan oleh oleh Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim sebelum dimasukkan ke dalam api adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi aku, cukup bagi saya Allah sebagai pembela dan penolong. Cukup bagi saya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan segala hajat dan keinginan saya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hanya bersandar kepada Allah Jalla wa'ala,
Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah. Allah katakan, dan api adalah tentara Allah Jalla wa ala. Qala ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat, dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Kata ulama, seandainya dingin sejuk, minta maaf. Seandainya api Allah katakan dan Allah perintahkan hanya menjadi sejuk, tentu Nabi Ibrahim hanya akan menjadi kedinginan, kesejukan, kedinginan di dalam api. Tapi Allah katakan bukan hanya menjadi dingin, bukan hanya menjadi sejuk, tapi Allah katakan kuni bardan wasalama, jadilah sejuk dan seronok dan juga selesa untuk Nabi Ibrahim. Maka oleh karena itu, ketika api tersebut sudah berhari-hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi timpa kepada kaum tersebut, kaum Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala selama Nabi Ibrahim di dalam api yang berkobar-kobar selama beberapa hari, kaumnya Allah Subhanahu wa taala bagi azab, tidak boleh menyalakan api. Mereka nak masak tak boleh, mereka nak menghangatkan air tak boleh, semuanya tak boleh, api semuanya Allah padamkan. Ini Allah SWT bagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala selesaikan, api tersebut dah padam. Nabi Ibrahim keluar, mereka tetap tak nak beriman kepada Ibrahim kecuali sedikit. Maka Nabi Ibrahim terus melakukan perjalanan dakwah sampai nanti memiliki Nabi Allah Ismail. Yang kita ambil adalah ketika seseorang makhluk, ketika seorang manusia, seorang hamba hanya bersandar kepada Allah Jalla wa'ala, la nafi' wa la dhar illallah, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan segala sesuatu tanpa berhajat kepada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kuasa mendatangkan sesuatu tanpa berhajat kepada sesuatu. Ketika kita tengok suatu perkara yang menurut kita bermanfaat, langsunglah kita berusaha dan berupaya untuk menafikan manfaat terhadap perkara kebendaan tersebut. Kita tengok uang. Uang tidak bermanfaat, Allah yang memberi manfaat. Uang bermanfaat, berhajat kepada Allah Jalla wa'ala. Allah memberikan manfaat, tidak berhajat kepada uang. Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan uang bermanfaat, Allah kuasa menjadikan uang tidak bermanfaat. Allah kuasa bahkan walaupun uang tidak menjadi manfaat. Walaupun ada uang, seseorang tidak mendapatkan manfaat. La ilaha illallah. Maka mengajarkan iman seperti ini, itu Nabi SAW ajarkan bahkan daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Nabi SAW ajarkan iman pada perkara hari-hari. Nabi SAW ajarkan iman. Baru bangun tidur, baru terkejut daripada tidur, Nabi SAW ajarkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan, membangunkan, mengejutkan saya selepas saya ini mati. Bermakna ketika kita bangun, alhamdulillah saya bangun, mungkin disebabkan karena alarm, mungkin disebabkan karena istri yang membangunkan, mungkin disebabkan karena ada suara bising dan sebagainya, mungkin karena kita terbiasa. Tak, nafikan itu semua. Alarm tak akan boleh untuk mengejutkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengejutkan. Ini perkara iman. Maka kalau seandainya bersandar kepada alarm, ini ada syirkul khafi. Bersyirik menyekutukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun nipis, yang walaupun perkara-perkara yang kecil. Maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW ajarkan perkara iman. Mana buktinya? Buktinya kita udah set dah alarm dah, pukul 2, pukul 3, pukul 4 lah bangun. Bunyi dah keliling. Kalau Allah SWT tidak bangunkan, tidak Allah kejutkan, tak akan boleh bangun. Kalau Allah bangun, snooze. Bangun lagi, snooze balik. Bangun lagi, snooze balik. Sampai mati dah, bosan dah alarm bunyi, sehingga kita tidak terbangun-bangun. Kenapa? Karena tidak Allah kejutkan. Oleh karena itu, Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala untuk menerapkan bahwa segala hal yang berlaku ini semuanya atas perintah dan juga kemauan Allah Jalla wa'ala. Kata Imam Hasan Basri, ma muni'a ma hurima abdun qiyamal lail. Tidaklah seseorang terhalang daripada bangun tahajud, apalagi bangun subuh. Tidaklah seorang terhalang daripada bangun tahajud, melainkan disebabkan karena dosa yang telah ia lakukan pada hari tersebut. Bermakna Allah yang tak nak dia bangun,
Allah yang tak nak dengar suara rintihannya pada malam hari, Allah yang tak nak melihat dia sujud dan rukuk di hadapannya pada malam hari. Bukan kerana dia mengantuk, bukan karena dia letih, bukan kerana kurang tidur, bukan seluruhnya, karena Allah Jalla wa'ala yang tidak membangunkannya. Perkara iman ini terus dilatih oleh Nabi SAW. Nak makan, ternyata ketika kita tengok makanan ini tidak mengenyangkan. Allah yang memberi kenyang. Makanan mengenyangkan, berhajat kepada Allah. Allah mengenyangkan, tidak berhajat kepada makanan. Allah kuasa mendatangkan kenyang dengan makanan. Allah kuasa mendatangkan kenyang tanpa makanan. Bahkan Allah kuasa yang walaupun makan tak kenyang-kenyang. La ilaha illallah. Tidak ada sandaran kecuali Allah Jalla wa'ala. Mana buktinya? Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ini diajarkan iman luar biasa sahabat ini. Jadi Nabi SAW katakan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW katakan, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makan berjamaah ini juga mengajarkan iman kepada kita. Kata Nabi SAW, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan satu orang, kata Nabi, cukup bagi 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ini iman. Kalau orang yang logika mendahulukan logik daripada imannya, mana mungkin makanan 2 cukup 4, makanan 1 cukup 2. Tak, ini mengajarkan iman. Apa maknanya? Ketika kita makan berdua, tak khawatir, wah ini nanti orang makan lebih banyak daripada jatah kita. Tambah lagi orang datang, pura-pura lagi kita untuk tutup pinggan atau tutup nampan atau tutup talamnya kita tutup, berusaha agar orang terus kita pura-pura tak tahu lagi, kita makan terus ada tetamu baru datang. Khawatir kenapa? Karena kita khawatir tak kenyang. Tapi Nabi SAW mengajarkan apa? Iman. Bukan makanan yang mengenyangkan kalian, Allah yang mengenyangkan. Sehingga apabila kalian berbagi, tak payah risau, Allah yang bagi kenyang, Allah yang bagi cukup. Suatu ketika Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, makan. Jadi Nabi SAW panggil, Muawiyah. Orang datang, ya Rasulullah, Muawiyah tengah makan. Terus Rasulullah SAW buat aktiviti, panggil lagi yang kedua, Muawiyah. Ya Rasulullah, Muawiyah masih lagi makan. Masya Allah. Sampai 3 kali dipanggil, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi ini, ternyata masih lagi makan. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah kalau boleh bahasa sumpahi, Rasulullah katakan, la asba'allahu batnak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengenyangkan engkau. Seketika itu, kata cerita daripada kawan-kawannya Sayyidina Muawiyah, seketika itu Sayyidina Muawiyah tidak pernah kenyang makan, sehingga sampai memakan 1 ekor kambing, nanti kurban 1 ekor kambing seorang aja. La ilaha illallah, itu pun tak kenyang lagi. Saraf kenyang tuh putus. Jadi ternyata putus tuh ada syarafnya. Ketika saraf kenyang putus, jadilah agak gemuk sikit lah, itu maksudnya. Itu saraf kenyangnya putus. Kenapa? Allah yang tak bagi kenyang. Walaupun makan tak bagi kenyang. La ilaha illallah, hanya bersandar kepada Allah. Masuk tandas, Rasulullah SAW ajarkan iman. Keluar daripada tandas, alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kotoran ini, Allah yang mengeluarkan kotoran ini, Allah yang menghilangkan penyakit dari dalam perut, itu Allah Jalla wa'ala, bukan siapa-siapa. Segala puji bagi dirinya. Mengajarkan iman, bukan obat, bukan makanan sayur menyayur kurang serat, itu hanya sebab saja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang walaupun makan sayur menyayur, buah-buahan secara lengkap, kalau Allah tak nak keluarkan, memang tak akan keluar. La ilaha illallah. Tidak bersandar kepada seluruhnya, itu bersandar memang betul-betul hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Bismikallahumma amutu wa ahya. Nak tidur pun juga diajarkan iman terlebih dahulu, bahwa saya tidur ini tak boleh tidur kecuali karena Allah.
Kita boleh beli katil yang harganya dalam 1000 Rm. Ada, bukan ada spring bed, queen atau yang semacamnya, beli sampai 1000 Rm. Kita boleh beli katil tempat tidur sampai ribuan ringgit. Tapi tak boleh beli tidur, tak boleh. Beli tidur ini tak boleh. Yang walaupun katilnya empuk, nyaman, selesa, mahal pula, tapi tak nak Allah bagi tidur, tak tidur pula, pikir ini, pikir itu, takut ini hilang, takut itu hilang dan sebagainya, takut istri hilang pula. Jadi sampai tak boleh tidur. Akhirnya apa? Minum-minum obat tidur. Kenapa? Karena bukan tempat tidur yang memberikan tidur, tetapi Allah Jalla wa Ala yang memberikan tidur. Bismikallahumma amut wa ahya wa amut. Terserah, dua riwayat. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan nama Allah saja, dengan kekuasaan Allah saja, saya ini boleh tidur. Di majelis Allah tidurkan pula. Bukan hanya di tempat tidur, tak ada katil, tak ada ekon. Duduk baru dengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah tidur langsung. Kenapa yang bagi tidur? Allah Jalla wa Ala. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tidur di tempat-tempat yang memang semestinya tidak tidur. Takutnya nanti tidur di tandas. Akhirnya tak keluar-keluar. Ini apa pula ini? Berapa banyak, berapa kilo nak dibuang? Ternyata karena tidur dalam tandas. Itu kenapa Allah yang bagi tidur. Jadi perkara imaniyat, perkara iman, yakin hanya bersandar kepada Allah Jalla wa Ala. Ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul. Tidak terkecuali Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini dah azan belum? Dah azan belum? Belum ya? Dah azan? Lagi 4 menit ada. Nit, ada bunyi macam itu kan? Oh, tak ada. Biasa-biasa ada warning. Nit. Gitu, kita suruh berhenti dah maksudnya. Jadi Nabi Allah Musa alaihissalam, saat ketika beliau dipanggil Allah Jalla wa Ala, sebelum beliau berdakwah, maka beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Tursina. Beliau dengan istrinya tengok ada kobaran api menyala-nyala di bukit Gunung Tursina. Jadi ketika itu, tunggu di sini sekejap wahai istriku, saya nak tengok itu cahaya itu apa. Mungkin akan bermanfaat untuk kita. Akhirnya beliau naik ke atas Gunung Tursina dan Allah SWT ajarkan iman, dan Allah nakkan beliau ini jadi seorang da'i ilallah, jadi seseorang yang akan menyuruh kepada Allah, tapi Allah ajarkan iman terlebih dahulu. Ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tursina, Allah Subhanahu wa taala tanya, ya Musa, qala wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, itu di tangan kanan kamu tuh ada apa? Takkan Allah tak tahu, tapi Allah nak punya maksud. Itu di tangan kanan kamu tuh ada apa? Engkau bawa apa dengan tangan kananmu? Qala ya asaya, ini adalah tongkatku ya Allah. Banggalah Nabi Musa bawa tongkat. Ini adalah tongkat ya Allah. Asaya atawakka'u 'alaiha. Biasa-biasanya saya akan bawa tongkat ini untuk berjalan, bersandar dan sebagainya. Disebutkanlah manfaat-manfaat tongkat. Wa asyubiha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Saya ini bawa tongkat ya Allah, tongkat nih ya Allah ya. Boleh tahu ya Allah, ini tongkat ini biasa-biasa kuat sangat. Saya pun juga biasa kalau saya membelah kambing, maka saya akan mencari dedaunan, menjatuhkan dedaunan rumput-rumput dengan tongkat ini ya Allah. Saya pun tongkat ini pun juga memiliki hal-hal dan manfaat-manfaat lainnya. Nabi Musa ditanya hanya apa itu di tangan kanan. Nabi Musa sebenarnya semestinya hanya jawab inilah tongkat. Tapi tak. Nabi Musa menyampaikan manfaat-manfaat daripada tongkat tersebut. Jadi kata ulama, ini karena Nabi Musa nak sangat berbual-bual dengan Allah. Coba kalau seandainya hanya tongkat, dah berhenti dah. Tapi karena nikmatnya berbual, bermunajat dengan Allah, sehingga Nabi Musa panjang-panjangkan. Tetapi Allah yang maha tahu, itu manfaat Allah tahu. Maka ketika Allah tengok Nabi Musa ada keyakinan terhadap tongkat, bersandar kepada tongkat, qala alqiha ya Musa. Musa, buang itu tongkat. Keluarkan kebesaran tongkat dalam hatimu, itu maksudnya. Ketika dibuang tongkat tersebut, fa idza hiya hayyatun tas'a. Dalam Quran surah Thaha Allah ceritakan. Ketika dibuang ternyata jadi ular. Allah kuasa menjadikan sesuatu yang menurut kita manfaat,
Allah kuasa dirubah menjadi mudarat. Allah kuasa menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena menurut kita perkara yang manfaat, Allah kuasa merubah itu semua sesuatu kita yang menurut kita membahagiakan, padahal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Allah rubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Allah kuasa. Setelah menjadi ular, wala mustakbiran walam yu'aqib. Nabi Musa lari dah. Takut terhadap ular. Tadinya jadi tongkat dibangga-bangga. Ketika sudah jadi ular dia lari. Padahal ini sama-sama tongkat makhluk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala nak masukkan kebesaran Allah Jalla wa ala sahaja, kekuasaan Allah Jalla wa ala. Justru Allah ketika sudah jadi ular, Allah katakan kepada Nabi Musa, qala ya Musa khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Musa, ambil balik ular. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pergi awak. Tadi dibangga-banggakan, sekarang sudah jadi ular lari pula. Walam yu'aqib, tak tengok-tengok pun dalam Quran. Jadi ketika itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil balik. Tak payah takut. Allah katakan, tak payah takut. Kami akan kembalikan kembali ke bentuk awal. Kami akan kembalikan kembali ke bentuk awal. Maknanya ketika ada perintah Allah Jalla wa'ala, yang walaupun menurut logika kita, menurut pemikiran kita, perintah Allah ini sangat merugikan, sangat memudaratkan. Kita disuruh perintah untuk zakat. Zakat nanti kurangnya, kita punya 1.000, kita punya 1 juta, zakatnya 250.000, bukan 25.000 RM, bukan kecil. Wah, merugikan sangat. 25.000 buat umroh, senang aja, mendingan umroh minta maaf kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi dia tukar dengan yang lebih murah untuk memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, minta maaf, saya tak boleh mengeluarkan zakat. Ya kalau umroh hanya setakat 5.000, 7.000 oke lah, tapi sampai 25.000 takkan, minta maaf aja lah, taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Tak boleh. Kalau Allah SWT Allah SWT perintahkan sesuatu, maka laksanakan tanpa ditunda-tunda, salah satunya azan. Sudah, Cik? Kembali. Jadi ketika sudah menjadi ular, maka Allah Subhanahu wa ta'ala justru perintahkan khudha wa la takhaf, ambil balik. Jangan lari. Jadi Allah nak peringatkan dan Allah ingin memasukkan keyakinan, sesuatu yang menurut kita mudarat, sesuatu yang menurut kita berbahaya, kalau itu perintah Allah Jalla wa'ala, laksanakan, maka Allah akan rubah menjadi keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan rubah menjadi kejayaan. Maka ketika Nabi Musa mengikuti perintah Allah yang walaupun zahirnya adalah ular, ketika baru saja pegang, sudah menjadi tongkat. Maka segala nafi' la nafi', tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan bahaya kecuali Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita tertimpa musibah dan bahaya? Disebabkan karena Allah bolehkan musibah tertimpa pada kita. Kenapa Allah bolehkan musibah, Allah biarkan musibah tertimpa pada diri kita? Karena dosa. Jadi musibah dan azab, musibah dan kesulitan hidup itu disebabkan karena dosa. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kita ini bodoh, bukan karena kita ini malas, bukan. Karena kita dosa. Itu saja. Nah, setelah itu ketika sudah masuk keimanan, keyakinan Nabi Musa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang beri manfaat, tidak ada yang beri mudhar kecuali Allah, maka Nabi Musa berdakwah sampai akhirnya datanglah suatu masa ketika Nabi Musa sudah terkepung oleh pasukan Fir'aun di Laut Merah, ketika orang-orang tidak punya harapan kecuali kepada Nabi Musa. Bani Israel ini betul-betul degil luar biasa kepada Nabi Musa. Jadi katanya ini adalah salah engkau ini, semuanya salah engkau ini, kita innala mudrakun, kita akan tertangkap ini oleh orang-orangnya Fir'aun, kita akan tertangkaplah ini, matilah kita. Ya Allah ya Rahman, semuanya menyalahkan Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa sudah masuk keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala, hanya Allah saja yang mampu untuk memberikan solusi dan jalan keluar dari segala masalah, maka Nabi Musa tidak lagi bersandar kepada tongkat. Nabi Musa tahu tongkat itu sudah boleh menjadi ular. Pada masa Nabi Musa diadu dengan para penyihir, Nabi Musa tahu manfaat daripada tongkat itu. Nabi Musa tahu manfaat dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada dirinya.
Tapi ketika sudah terkepung, sudah tidak ada bantuan kepada apapun, Nabi Musa tidak mengandalkan tongkat. Nabi Musa tidak katakan kepada Bani Israel, tenang, semua tenang. Ada tongkat ajaib saya. Tak kata macam tu. Nabi Musa kata apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tak, tenang saja. Sesungguhnya bersama aku ada Tuhanku. Pasti dia akan memberikan jalan keluar, memberikan petunjuk. Allah. Seketika itu barulah Allah Jalla wa'ala katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, fadrib bi'asakal bahar. Musa, sekarang barulah engkau boleh untuk menggunakan tongkatmu untuk memukul laut. Kira-kira agak-agak ini saya pikir aja, kenapa Allah tak langsung saja laut itu terbelah dah? Tak payah Allah Subhanahu wa taala suruh pukul. Apa pentingnya pukul laut? Kenapa Allah tak suruh saja Nabi Musa, atau lalu ya kami akan belah secara langsung? Kenapa Allah perintahkan tongkat itu kena dipukulkan terlebih dahulu, barulah laut itu terbelah? Kenapa agak-agak? Sebab, wah ini kata ulama ini dakik, ini luar biasa. Sebab, ini saya cerita dulu. Di antara para sahabat Nabi, ada sahabat Nabi namanya Al-Ala Al-Hadrami. Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu ini, ketika Nabi sudah wafat dah, beliau diutus untuk berdakwah, kemudian dengan pasukannya membawa kuda dan sebagainya. Akhirnya sampai di tepi lautan, tak ada sampan, tak ada perahu, tak ada kapal. Nah, lalu laut macam mana? Jadi ketika itu beliau berdoa, Ya Aliyu ya Azim, Ya Halimu ya Alim, wahai zat Allah Jalla wa'ala, kami minta pertolongan. Maka ketika itu Bismillah, siru bismillah, kata Ala Al-Hadrami, silakan ayo seluruh pasukan kita berjalan mengarungi lautan. Kuda-kudanya berjalan di atas lautan tanpa terkena dan tanpa terkena air, tanpa tenggelam, sampai boleh menyeberangi laut. Ini bukan cerita dongeng. Inilah yang karena kita ceritakan pada anak-anak kita. Bukan Superman kah, Batman. Akhirnya anak-anak lari, dia lompat daripada lantai karena nak jadi Superman, matilah dia. Ini ramai sebagian ada di Indonesia macam tu. Dia tengok Superman, Batman, mungkin kita akan boleh guna sayap. Akhirnya dia lompat daripada lantai 2, matilah dia akhirnya. Karena apa? Mengidolakan seseorang yang fiktif, yang tidak betul. Sedangkan cerita-cerita sahabat Nabi yang semacam ini jarang-jarang kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Kembali, jadi Al-Hadrami ini, beliau Allah Subhanahu wa taala berikan karomah justru lalu di atas air. Kata ulama macam ni, sahabat Nabi ini boleh lalu di atas air. Kenapa Nabi Musa tak di atas air saja? Kenapa Nabi Musa kena Allah Subhanahu wa taala perintahkan pukul, pas tu buka laut, lalu pas tu baru Fir'aun tenggelam. Nah, kenapa? Agar Fir'aun agar tenggelam. Sebab kalau saya lalu di atas air, Fir'aun tak akan berani untuk naik. Tahu kita sudah tak boleh mengejar. Tapi kalau dibuka terlebih dahulu, jebakan terlebih dahulu, ada trap. Ketika Fir'aun sudah di tengah, barulah ditutup. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Allah Rasulullah SAW di dalam Gua Thur dengan Sayyidina Abi Bakar. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan Rasul untuk melakukan asbab. Ketika orang-orang sudah nak ketahuan ini, Rasulullah sudah mau ketahuan di dalam Gua Thur sedang hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, maka orang kafir yang mengikuti mereka berdua ini sudah mau ketahuan ini. Ketika tengok, kalau sedikit saja tengok ke bawah, ketahuan Nabi. Tapi Allah perintahkan laba-laba untuk bikin sarangnya, Allah perintahkan merpati untuk bikin sarangnya. Allah lindungi Rasul tanpa perlu ada usaha. Tapi Nabi Musa Allah lindungi dengan usaha. Apa usahanya? Pukul air. Kenapa? Kata ulama, sebab saat ketika Nabi Musa menyebutkan nama Allah, Nabi Musa mendahulukan dirinya daripada Allah. Kalla, dalam Al-Quran, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersama aku, ada aku terlebih dahulu, baru Tuhanku. Sesungguhnya bersama aku ada Tuhanku. Tuhanku diletakkan selepas kata-kata aku. Sehingga Allah perintahkan, Allah tolong, tetapi dengan asbab, dengan ada usaha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tolong langsung Sayyidina Ala Al-Hadrami dengan Rasulullah SAW. Allah turunkan pertolongan tanpa perlu relek dah, tak perlu asbab. Kenapa? Karena Rasulullah katakan innallaha ma'ana,
Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita terlebih akhir daripada Allah. Kalau Nabi Musa, dahulukan aku daripada Allah. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersama aku ada Allah. Sedangkan Rasul, sesungguhnya Allah bersama aku. Mana yang lebih elok? Allah dulu lebih dahulukan. Sehingga ketika mendahulukan Allah atas segala-galanya, Allah subhanahu wa ta'ala boleh berikan segalanya tanpa perlu asbab. Ini kata ulama. Maknanya saat ketika iman sudah kuat, maka Allah akan datangkan pertolongan. Kita sampai pukul berapa nih? Sudah habis ya waktu ya? Udah ya? Ya udah, alhamdulillah kalau macam itu. Jadi kalau sudah habis, alhamdulillah. Jadi inti daripada pembicaraan kita malam hari ini adalah kita berusaha agar bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong kita, Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita tergantung kepada keimanan dan kesandaran kita, bersandarnya kita kepada Allah Jalla wa Ala. Boleh cerita terakhir? Cerita terakhir apa ya? Cerita terakhir last dinanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ketika beliau baru pulang daripada Uhud bersama para sahabat, letih, banyak yang mati dalam keadaan duka, tapi beliau menang ala kulli hal, akhir daripada peperangan. Karena sebab tidak ada orang yang tertawan dari pasukan Nabi. Ketika itu pulang daripada Uhud dalam keadaan letih dan sebagainya, maka orang-orang letih, kekurangan, maka orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abi Sufyan, saat ketika mereka sudah kembali ke Mekah, mereka yang di Mekah, Abu Sufyan ini dulu belum masuk Islam lagi. Jadi mereka ini kumpulkan pasukan. Tahu tak? Kita ini kena menyerang balik. Sebab Muhammad ini tengah dalam keadaan lemah, baru lagi berperang, baru pulang perang. Kita kumpulkan cepat kekuatan untuk menyerang agar pasti kita akan menang. Selama ini kita tak boleh menang. Maka caranya macam mana? Kita buat macam itu. Kita serang dalam keadaan Muhammad dan sahabatnya seluruhnya dalam keadaan lemah dan luka-luka. Baru lagi pulang perang, baru sampai Madinah, maka Nabi SAW perintahkan, terdengar ada kabar tersebut daripada orang bahwa orang-orang kafir di Mekah sudah menyiapkan pasukan kembali untuk menyerang kita. Allah Karim. Maka ketika itu Nabi SAW langsung beliau perintahkan kepada seseorang untuk menyeru, siapa di antara kalian yang ikut Uhud, hendaklah ikut kembali berperang bersama kami. Allah, itu berat, itu perintah tersebut berat, bukan perkara yang ringan. Sebab baru lagi luka-luka, ada mereka yang meninggal dunia dalam keadaan duka dan luka lemah, serba kekurangan, baru lagi sampai nak bertemu dengan keluarga, Nabi SAW langsung tashkil, Nabi SAW langsung ajak mereka untuk ikut kembali berjuang. Tapi yang ikut boleh berjuang hanya mereka yang ikut di perang Uhud. Yang tak ikut tak boleh, karena Uhud sudah kuat iman mereka. Yang Rasulullah andalkan bukanlah pasukan, bukanlah senjata, bukanlah kekuatan, bukan itu semuanya, bukan. Tetapi yang Rasulullah SAW andalkan adalah iman dan amal soleh para sahabat. Jadi ketika itu pulanglah Nabi SAW, berangkatlah Nabi SAW kembali dengan para sahabat yang setia bersama beliau. Orang-orang munafik, mereka hanya boleh untuk memperli para sahabat radhiyallahu ta'ala, memperlemah keadaan dan kondisi para sahabat. Jadi kata orang-orang munafik, inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum iman. Maka kata orang-orang munafik, kalian tahu tak, sesungguhnya orang-orang di Mekah sana sudah mengumpulkan pasukan. Semestinya kalian ini takut kepada mereka. Hati-hati, kalian akan kalah sekarang nih. Kalian akan dibabat habis kalian nih. Apa jawab mereka? Wa qalu hasbunallah fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersandar tidak kepada kekuatan fisik, bersandar tidak kepada persenjataan yang lengkap, bersandar tidak kepada jumlah pasukan yang ramai, tetapi kata mereka semakin naik iman dan yakin kepada Rasul, mereka katakan hasbunallah, cukup bagi kami Allah sebagai penolong. Maka ketika mereka sampai di satu tempat, saya lupa nama tempatnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala halau dengan angin dengan pasukannya kepada orang-orang kafir, sehingga mereka kocar-kacir, belum lagi berperang, belum lagi bertemu, tapi Allah SWT sudah kirimkan pasukan, anginnya cukup sehingga membuat takut orang-orang kafir Quraisy. Mereka lari kembali ke Mekah tanpa ada peperangan, menang tanpa berperang. Fangqalabu, maka Allah turunkan ayat Al-Quran,
fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa tabi'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Kata Allah, orang-orang yang mengandalkan Allah sahaja tadi, orang-orang yang semakin kuat imannya, mereka kembali dengan membawa rezeki karena tadi ghanimah yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, tambah lagi mereka berniaga sebelum pulang, maka mereka kembali dengan kemenangan, dengan keselesaan, kejayaan, dan tidak tersentuh sedikit pun keburukan. Lam yansashum su wa tabi'u ridwanallah. Yang paling penting, mereka mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa Ala. Ketika seseorang hanya mengandalkan Allah, mengeluarkan kebesaran makhluk, tidak bersandar kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan dengan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki iman kita, memperbaiki amal ubudiyah kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima semua apa yang telah kita lakukan, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Sekedar mengingatkan, mulai malam hari ini adalah mulai malam 1 Zulhijjah semestinya. Betul ya? Selasa malam Rabu, malam 1 Zulhijjah. Rasulullah katakan dalam riwayat Bukhari, "Ma min amalin ahabbu ilallah, ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ilallah ta'ala fiha." Tidak ada amal soleh, tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai amal soleh di dalamnya, melainkan daripada, tidak ada yang lebih dicintai daripada 10 hari malam Zulhijjah, hari-hari 10 hari Zulhijjah sekarang, daripada 1 Zulhijjah sampai nanti Idul Adha. Ini adalah amalan-amalan soleh kita paling Allah cintai. Bahkan kata sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah tapi di hari lain, apakah masih mengungguli atau tak?" Kata Nabi, tak. Tidak ada yang mengungguli amalan-amalan soleh pada 10 hari ini, kata Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari ini sahih, kecuali kata Nabi yang boleh mengalahkan hanya satu, rajulun yakhruju min baitihi jihad fisabilillah bimalihi wa nafsihi, seseorang yang keluar daripada rumahnya untuk berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, walam yarji minhu masyai', tetapi hartanya mati, hartanya habis dan jiwanya mati. Itu saja yang boleh mengungguli amalan 10 hari pada hari ini, pada 10 hari awal Zulhijjah. Jadi kita niatkan untuk menghidupkan 10 hari ini dengan amalan-amalan soleh, bagus dengan puasa. Hadza billahi taufik wal afa minkum. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.